Shalom semuanya, kembali sama saya, Pase, sama istri saya, Buse. Dia nggak mau dipanggil Bu Seno. Padahal kan gitu kan, zaman kita kecil kan, Pak Unyil, Bu Unyil. Mestinya ya mau aja dipanggil Pak Raden, Bu Raden gitu kan gitu. Jadi kita mau ngomong apa nih? Kita mau ngomong soal ini aja deh, suara hati gitu ya. Saya ini sama Silvi tipikal yang berbeda sebenarnya dalam banyak hal ya. Terutama kalau kuambia orang. Bukan kuambia yang ngebaca orang ya. Jadi saya percaya sih saudara suara hati, kepekaan gitu ya. Dalam banyak hal, kalau saya dulu yang cerita ya. Gue dulu yang cerita. Jadi gue percaya orang yang dekat sama Tuhan tuh punya ketajaman, punya kepekaan gitu ya. Untuk bisa menilai apapun termasuk orang lain gitu ya. Saya kalau mau dipikir punya nggak gitu kan? Punya saudara ya. Saya punya orang kalau sudah bicara sama saya beberapa 1 menit, 5 menit lah kita 5 menit aja sama saya bisa langsung tahu orang ini tipikalnya seperti apa, orang ini bahaya apa tidak gitu ya. Saya punya frame-frame seperti itu yang mungkin saya dapatkan selain dari Tuhan, dari pengalaman ya, dari pengalaman hidup gitu ya. Jadi pokoknya kalau saya udah ngobrol sama orang, saya udah bisa ngebaca nih orang ini bisa kita deketin, bisa jadi teman dekat, bisa jadi sahabat, atau hanya sekedar kenal saja atau apa gitu ya. Cuma saya orangnya memang saya tuh tipikal orang yang berusaha untuk menerjemahkan apa kata kitab dengan harafiah. Kalau kau ingin orang lain perbuat sesuatu padamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada orang lain itu gitu. Itu gua loh, itu gua ya. Jadi meskipun ya, kayak saya ngomong sama Silvi nih ya, terus tiba-tiba udah ketemu, gua udah tahu nih tipikalnya begini nih, wah ini kayaknya gimana gitu. Tapi karena saya tidak mau, Silvi juga baru ngomong beberapa menit sama saya langsung kesannya nunjukin kesan negatif ke gua gitu ya. Saya nggak mau begitu, saya nggak suka digituin sama orang. Maka saya meskipun ini orangnya nggak bener nih misalnya, tapi saya akhirnya berusaha tuh berikan kesempatan dulu. Ya, takutnya saya salah dalam menilai orang. Takutnya orang itu sudah berubah gitu ya. Nah, dalam banyak hal akhirnya ada suara hati saya dan logika saya itu kompromi ya. Saya berusaha memberikan kesempatan kepada siapa saja meskipun hati saya bilang ini orang hati-hati nih, ngomongnya terlalu besar nih, orangnya agak culas nih. Hati saya ada ya mungkin Tuhan yang ngomong sama saya untuk mengingatkan tentang orang ini, tapi saya berusaha untuk ya udah, saya sudah dapat nih rambu-rambunya ya suara hati saya udah ngomong begitu. Nah tapi saya berikan kesempatan sambil saya terus perhatikan, saya tidak berikan langsung memberikan kepercayaan penuh karena hati saya sudah berkata demikian. Jadi saya ikutin aja. Ketika nanti tiba-tiba sesuatu yang saya di hati ini terjadi, ya udah gitu kan, ya gue udah tahu kok itu pasti terjadi. Kalaupun enggak, ya berarti gue orang ini udah berubah ya, atau gue salah gitu. Saya begitu. Nah, saya mungkin karena umur lebih tua dari Silvi atau dari sudah sampai seperti itu. Nah, kalau Silvi sih enggak. Silvi selalu kalau udah di hatinya dia enggak. Bukan, ada kalau kamu kan langsung kayak tahu nih orang gimana gitu. Lah kalau aku tuh seperti kayak alarm gitu. Jadi baru ketemu sekalipun kayak gini deh. Dulu kan di STT yang angkatan aku ada satu orang anak tuh masuk bukan dari awal-awal sama-sama kita gitu. Dia masuk pertengahan terus langsung masuk gitu. Begitu lihat itu alarm langsung bunyi. Lihat itu loh, jangan deket-deket. Ada begitu gitu. Terus kenapa kok kayaknya baik? Akunya tuh nggak langsung kasih kesan negatif atau gimana. Seperti yang kamu bilang, kalau mau orang lain perbuat padamu, perbuat demikian gitu. Kitanya nggak ada pengaruh apa-apa gitu sama dia. Cuma akunya udah ada warning di diri sendiri untuk jangan terlalu dekat sama dia gitu. Dan ternyata berjalannya waktu, lihat, akhirnya orang ini yang keluarin gitu akhirnya. Nah, kayak hal-hal kayak gitu tuh
keluar begitu aja, mungkin karena pengalaman juga dari dulu Tuhan taruh ada rasa apa ya, peka atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya lihat orang, nih orang kok kayak gini gitu, di hati tuh masa sih gitu, mau coba suka, mau coba baik sama orang itu udah biasa aja, cuma di hati tuh langsung ada bunyi itu gitu, jangan deket-deket, jangan deket. Selalu begitu, Bang. Iya. Selalu. Iya. Jadi terus berapa kali kamu ada bilang, ya udah coba aja dulu gitu kan. Terus aku coba berbuat baik seperti yang kamu bilang gitu. Tapi di hati nggak sejahtera. Jadi yang aku jalanin itu, hati aku bener-bener nggak sejalan sama yang dia ngomongin gitu. Dan ternyata semua kebanyakan bener. Sampai detik akhirnya ada kejadian gitu. Nah kan gitu. Entahlah, pokoknya sampai saat ini masih begitu aja gitu. Yang aku bilang ada bunyi alarm itu, nah orang-orang itu memang sampai detik terakhir ya begitu. ya tapi kan maksudnya gini loh, kan berkali-kali gue ngomong gitu ya. Kalaupun kita punya kepekaan, saya sendiri kan saya bilang gue punya pengalaman, punya rasa seperti itu. Tahu kok gitu kan orang itu, tapi jangan langsung kita cut, jangan langsung kita. Enggak, aku nggak nge-cut, cuma buat diri aku sendiri gitu loh. Iya, gitu, maksudnya tapi tetap kita harus berikan kesempatan ya buat orang lain gitu ya. Buat dia untuk mungkin mau memproses dirinya. Mungkin Tuhan izinkan dia ketemu sama orangnya seperti itu ya. Terus Tuhan izinin ketemu sama kita supaya orang itu bisa berubah karena dekat dengan kita, kan bisa jadi. Iya. Dan dalam pengalaman saya, dalam pengalaman gue, ada banyak orang yang Tuhan tadi kasih alarm di hati itu dan akhirnya ke depannya bisa, memang tidak bisa berubah gitu ya. Tapi gue masih bisa terima dia dengan kekurangannya dan kita masih bisa terus berjalan. Mutualisme simbiosis itu pertemanannya sehat gitu ya, meskipun ada beberapa sifatnya dia yang masih seperti yang Tuhan taruhkan di awal di sini, tapi dia bisa berubah ya, bisa tidak terlalu ekstrim lah begitu. Dan itu cukup banyak di sekitar kita juga banyak gitu ya. Nah itu yang atau mungkin karena ini gue laki-laki dan lo perempuan ya, perempuan tuh kan biasanya main perasaannya tajam gitu ya. Kalau udah perasaan ngomong A, ya udah A. Kalau kita laki-laki biasanya pakai otak dulu ya. Ya nggak juga, ada perasaan tapi bermain dengan logika juga gitu kan ya. Jadi hitungannya lebih panjang gitu ya, lebih terukur lah. Kalau laki-laki katanya kan begitu. Jadi saya nggak tahu saudara bagaimana gitu ya. Kadang kalau kayak gitu sebenarnya gimana sih, maksudnya Tuhan taruh begitu ke kita tuh untuk kita berjaga-jaga atau untuk apa? Ya pastinya kalau menurut gue sih untuk berjaga-jaga. Tuhan nggak mungkin taruhkan itu untuk kita ngambil keputusan nggak temenan sama dia. Bukan, jadi selama ini tuh ada yang begitu, bukan artinya akhirnya aku nggak temenan sama dia. Enggak, tetap berteman, cuma nggak ada nyangkut hubungan pribadi gitu. Yang benar-benar pribadi gitu. Jadi kalau orang yang udah alarmnya bunyi gitu, nggak bakal ada. Nggak ya, makanya kan gue berkali-kali ngomong, makanya langsung dibawa di podcast ini aja nih. Habis gak pernah berubah bini gue ini saudara. Jadi kalau gue alarm itu dijadikan penilaian khusus gitu, nangkep gak? Ya gue tahu lo nih, lo begini nih, hati gue nggak mungkin salah, gue yakin lo begini. Tapi itu gue pendem terus. Jadi ke depan kalau kita nanti berjalan bisa bersama-sama, bekerja sama, bisnis, gue tahu ukurannya. Gini nih, dulu kita punya teman dekat yang keluarganya agak berantakan begitu, yang lu ngomong hati-hati bisnis sama dia, hati-hati gitu kan ya. Dan ada sekali diajak bisnis tertentu gitu ya, terus apain sih lu ngomong gini? Lu pernah ngomong gitu kan ya? Nah, kalau saya sebenarnya karena bisnis yang saya kerjain tuh belum gimana gitu, baru baru prolog doang sebenarnya. Ya saya ikutin, tapi saya nggak jadi kan? Oh tapi kan bukan karena itu kan, gue juga tahu dan gue hitung-hitungan juga. Cuma gue pengen tahu aja nih orang nih udah berubah belum ya. Suara hati gue nih yakin ini nggak mungkin jalan, tapi gue pengen lihat aja actionnya gimana. Nah, saya selalu begitu saudara, siapa tahu ya kemarin ini udah tiba-tiba hilang, ketemu lagi nih, udah berapa tahun nggak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi, ngajakin peluang ada bisnis seperti itu. Ya kalau saya emang tipikal orangnya, meskipun paling kayak kemarin lagi gitu, gue kasih kesempatan lagi dia. Nah, ya gimana, siapa tahu udah berubah, siapa tahu dengan dia. Saya tidak mau berbisnis saudara, tapi kadang-kadang kalau ada orang lain itu yang cukup punya
kesan di dalam hati saya di masa lalu, saya memberikan kesempatan dalam artian ya udah siapa tahu kalau gue di dalam situ gue bisa kasih saran dia, kasih masukan dia, dan saya memang mengambil posisi seperti itu. Lo jalan bro, nanti kalau gue di situ bukan pengambil keputusan, tapi nanti kalau ada masalah gue bisa kasih masukan, saran, bawa dalam doa, tim doa lo lah gitu. Saya memposisikan begitu, saya nggak minta apa-apa di situ. Cuman tadi kalau saya begitu, nah kalau tipikal Sylvie itu enggak. Pokoknya kalau dia udah begitu ya udah, ya nggak langsung putus bagaimana, cuman untuk terlibat lebih dalam, bekerja sama, langsung dia blok begitu. Nah, itu yang bagi saya harus dirubah gitu, karena kita ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, harus benar-benar ya bisa terima orang yang kayak gimana. Ya apalagi posisi kita sekarang ini kan kata orang gembala lah atau apa. Nah, tapi puji Tuhan sampai sekarang gitu. Kalau memang Tuhan mau tetapin kita ada hubungan, ada kerjasama sama orang itu gitu. Sampai sekarang itu belum ada yang dari awal tuh udah kasih bunyi gitu alarmnya. Sampai sekarang sih belum ada gitu. Jadi yang Tuhan ngomong alarm aku bunyi itu nggak ada yang akhirnya bikin sampai sekarang tuh aku ada kerjasama sama dia, hubungan kita makin dekat, nggak ada sih. Ya karena lu nggak pernah membuka peluang untuk itu. Di otak kiri, otak kanan, otak-otak lu itu langsung udah ngeblok dia gitu. Jadi ya udah, cuman hey apa kabar, ngobrol-ngobrol oke, tapi untuk lebih lanjut lu langsung udah tarik diri. Karena lu begitu. Kalau gue enggak. Kalau gue meskipun udah alarmnya negatif sama orang ini, gue kasih kesempatan, dan akhirnya beberapa meskipun tidak menguntungkan saya secara pribadi, gue bisa jalan sama dia, ya bisa berbuat sesuatu lah gitu ya. Paling tidak gue berdampak buat orang itu, dan orang itu tidak melukai gue karena gue udah punya alarm tadi. Itu banyak hal seperti dari yang deket banget sampai yang misalnya hanya sekelibatan doang. Tapi aku suka berapa kali gitu doa, Tuhan aku nggak minta gitu. Ini kayak gini nggak minta gitu, maunya ya kenal sama orang, deket sama semua orang. Nanti dulu, itu nggak apa-apa, ngapain ditolak? Bukan, maksudnya, iya kan kadang begitu alarm itu bunyi, terus kenapa sih mesti begini gitu, kenapa sih? Dan itu benar-benar kuat banget, jadi hati-hati sama nih orang, kayak itu benar-benar nge-warningin diri sendiri tuh kuat banget gitu. Nah kan nggak enak kalau kayak gitu. Setiap kali ada alarm kayak gitu tuh aku yang langsung kepikiran, suami gue nggak demen nih gue gini gitu. Ya nggak apa-apa, itu bisa jadi karunia ya, karunia yang membedakan roh. Itu mungkin bentuknya seperti itu saudara ya. Nggak apa-apa punya seperti itu. Cuma paling tidak itu jadi apa ya? Ya jadi penilaian kita untuk kalau nanti jalan sama dia ke depan, mau berbuat yang lebih intim, lebih dekat lagi, kita sudah punya panduan itu. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan langsung kalap, karena kita sudah punya alarm tadi. Itu yang gue kerjain sama beberapa orang yang kesan pertamanya alarmnya negatif di gue. Jadi ketika lu pernah denger, wah nanti gini, gue tuh gak, di otakku tuh gak kayak gimana gitu. Gue tahu kok ini agak bermasalah di tengah-tengah jalan, atau mungkin nanti bisa berbeda pendapat kita, tapi gue memberikan kesempatan ya untuk peluang gitu ya. Siapa tahu gini loh, kalau gue prinsipnya gini, oke, mungkin ini orang ini nggak kalau kita ngomongin menguntungkan ya, mutualisme simbiosis, mungkin orang ini tidak menguntungkan buat gue, tapi kalau gue berikan kesempatan, gue bisa bergaul, bisa membuka diri buat dia berdua nih ya, siapa tahu nanti di tengah jalan gue ketemu orang ketiga, orang keempat, orang kelima yang kita nggak kenal, yang gue nggak kenal pribadi, tapi bisa kenal karena perkoncoan kita, dan akhirnya gue bisa lebih deket, cocok mungkin sama orang yang ketiga, keempat, kelima. Nah kalau gue tuh begitu, jadi membangun jaringan gitu, itu yang penting. Makanya ya kalau gue memang tidak membuka dalam artian di Facebook siapa teman gue, tapi di mana-mana gue punya link, gue mau ke kota manapun gue nggak takut gitu loh, karena kalaupun sampai gue susah, gue punya temen ini, punya orang ini, gue bisa hubungin dia, yang gue hubungin pasti akan welcome dengan gue. Nah itu yang penting, dan dalam dunia pelayanan bagi gue penting juga begitu. Jadi pelayanan tuh dulu zaman gue mission trip tuh tinggal kemana nih, duit cuman mampu misalnya sampai ke Cirebon gitu kan, gue pernah ke Cirebon ada siapa? Wah ada temen nih yang punya gereja kecil di Indramayu ya, gue hubungin aja. Padahal nggak deket-deket juga, ya. Gara-gara ke Indramayu, ketemu tempatnya dia, ketemu yang kemana, akhirnya punya link. Nah itu yang nanti besok-besok
Gue bawa adik-adik kelas ke sana, nyaranin ke sana. Dan itu kan penting buat pelayanan. Kalau lo menutup diri aja, waduh, nggak mau nih. Enggak, kalau nutup diri itu maksudnya langsung nggak bergaul sama orang itu. Iya. Enggak sih. Ya, maksudnya itu alarm buat diri aku sendiri gitu loh. Ya, tapi kan lo tidak membuka hati lebih lagi untuk mau bersama-sama dia dalam proyek khusus. Benar nggak? Iya kan? Nah ya itu kan menutup peluang. Siapa tahu dia Tuhan kasih ke lo tuh buat jadi bridge, jadi jembatan doang untuk ketemu orang lain. Ada seseorang gitu, alarm itu bunyi. Terus akhirnya Tuhan tempatkan kita dalam ini sama-sama gitu. Beberapa kali gesekan, akhirnya tuh kan, gitu. Ada suara begitu. Nah terus tapi, oh ya udah Tuhan mau supaya aku bisa ngampunin, gitu. Jadi aku ambil pelajaran gitu. Terus akhirnya bisa ngampunin. Sampai kayaknya gimana gitu, kalau ngedongkolin banget. Tapi Tuhan bilang belajar ngampunin. Gak semua orang di dekat kamu menyenangkan kamu gitu. Akhirnya ya hanya tapi dari awal tuh udah bunyi. Nah kan maksudnya jadi kalau kamu bilang kan aku nggak ngeblok orang itu. Jadi untuk ada urusan apa ya masih. Tapi bener-bener nge-warning diri sendiri itu kuat banget gitu. Dan itu kita pernah juga, gue pernah kan seperti itu juga, pernah sharing juga. Dan ketika akhirnya orang yang karena saya buka kesempatan hati saya untuk dekat dengan orang itu, bekerja sama entah dalam pelayanan, dalam usaha apapun itu sudah ternyata di belakangnya, di depannya nanti berantakan. Kalau saya nggak menyesali karena ya udah gue udah tahu Pak, gue udah prepare, gue udah siap dengan perasaan akan terluka. Jadi ketika ada orang yang misalnya melukai saya ya di dalam hidup ini, saya udah siap. Jadi lukanya tuh nggak dalam. Lu pernah nggak selama 15 tahun nikah sama gue tuh sampai akar pahit, sampai bikin nama orang itu terlalu dalam? Nggak pernah. Kalaupun terluka, ya namanya orang ya disakiti terluka wajar dong. Nah, ya udah, gue kesel sama itu mah. Ya, orang ini nikam dari belakang udah gini. Tapi that's it, selesai udah gitu. Ya, ketemu sama orang itu ke depannya is okay. Ngobrol tentang orang itu sama orang lain juga is okay, nggak ada masalah gitu. Jadi tidak panjang. Jadi bagi gue tuh penting untuk kita belajar mensinkronkan perasaan, kepekaan itu dengan logika demi kebaikan ke depan. Jadi ada kompromi yang harus disesuaikan, diimbangi. Jangan gara-gara perasaan terus akhirnya langsung kita menutup pintu sama sekali ya, sehingga kesempatan yang Tuhan berikan ke depan yang kita nggak tahu, mungkin orang ini bisa membawa kita ke sana, nggak dapet. Gini deh ya. Dulu dalam masa pertobatan gua ya, ini belum gue cerita ini, di usia 27-26 kan gua habis putus cinta tuh, kan tahu ya. Itu yang membawa gue ke gereja karismatik. Saat itu ke Betani, terus ke Tiberias. Itu adalah orang yang lebih tua dari gue. Sebenarnya gue manggilnya kakak lah gitu. Perempuan ini, ada 2 orang. Yang secara person gue nggak begitu suka. Karena dia lebih tua, mungkin karena gue lebih muda juga. Sen, ini sopirin gue gini, gitu. Ngerti gak? Gue sering disuruh-suruh gitu loh. Cuma jadi person gue nggak begitu suka gitu ya, nggak begitu suka sama orang ini, agak terlalu gimana gitu, mungkin karena dia lebih tua, dia nganggap gue lebih adik, jadi dia gampang nyuruh gue. Cara komunikasinya guys not good. Tapi saat itu gue emang nggak punya temen yang bisa buat ngabisin hari-hari gue karena terluka habis putus cinta ini. Nah gue nyopirin orang ini lah di perjalanan lah, kesini kesana. Terus akhirnya dibawalah ke gereja. Yang pada saat itu sebenarnya gue juga apa keuntungannya buat gue nih? Keuntungannya buat gue cuma gue bisa keluar rumah doang. Keluar rumah tidak ketemu, pikiran tidak ke mantan itu ya. Juga ke tidak teman-teman gue ya. Kalau ke teman-teman gue pasti kan ngobrolin itu kemana? Ngomong kesana lagi kan. Jadi gue bawa ke dia, ikut dia gitu. Nggak ada untungnya. Tapi gue perasaan gue lega gitu. Akhirnya gue dibawa ke gereja hari Minggu. Tiberias, KKR saat itu. Dan lu tahu sendiri dong, akhirnya gue ketemu sama Tuhan di situ, dijamah sama Tuhan di gereja saat itu di Tiberias ya. Saya kayak jadi bertobat di situ. Orang ini nggak lanjutin gitu. Jadi
dia cuma sebagai perantara gue cuma buat bawa ketemu Tuhan di sini, ketemu lo juga. Jadi kalau mau ngomongin siapa yang harus diberikan penghargaan bisa ketemu sama lo, orang ini harus gue sebutkan. Meskipun gue nggak suka secara person, ya gue nggak suka lah sama orang ini, tapi perjalanan ini sampai ke sini akhirnya bisa menggembalakan, bisa dipakai Tuhan seperti ini ya, ada orang ini. Nah itu loh yang kalau gue langsung close tuh, ya gue milih di rumah aja, lebih enak di rumah aja nonton TV, ngabisin waktu di rumah aja. Mungkin gue nggak seperti ini. Itu yang kadang-kadang kita baru bisa ngertinya di kemudian hari. Nah mungkin itu maksudnya gue, jadi kedepannya kalau dapet ya udah ya. Oh ya Tuhan, makasih dikasih alarm seperti ini. Asal kita tahu. Asal gue udah tahu Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi ya terus buka diri, siapa tahu mungkin tidak di dia. Kita memang tidak cocok, Tuhan tidak izinkan kita bisa cocok sama dia. Tapi mungkin gara-gara dia kita bisa ketemu orang lain kah, peluang lain kah, berkat lain kah, sehingga akhirnya tingkap-tingkap surga tuh bahasa doa tuh benar-benar tercurah. Gitu ya Bu. Jadi karena saya cukup sering berbeda soal hal ini sama Sylvie gitu ya. Sylvie kalau tuh kan, gue udah bilang apa? Saya bilang dalam hati, saya nggak mau debat. Gue juga tahu, gue udah siap kok dengan hal ini. Cuman gue memberikan kesempatan gitu aja. Oke. Pas lu. Jadi gitu ya saudara ya. Jadi saudara yang punya kepekaan seperti itu, bersyukur sama Tuhan ya. Kalau belum punya harus ya. Punya roh yang bisa membedakan roh itu bagi saya penting di akhir zaman ini. Cuma jangan terlalu parno juga, jangan terlalu lebay juga ya. Ya kita dikasih akal, pikiran, hikmat sama Tuhan ya untuk bisa mengelola, memanage itu sehingga dampaknya lebih bagus ke depannya. Bukan saja buat kita, tapi juga buat orang terdekat kita dan akhirnya kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya doa semuanya diberkati Tuhan lewat program ini. God bless you.